Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas atau diskusi tentang requirement analysis, yang ini sudah hampir pertemuan akhir, yang nanti tinggal satu di pertemuan akhir, yaitu requirement specification. Oke, langsung saja saya share materinya. Oke, requirement analysis. Jadi, apa itu requirement analysis? Yaitu proses analisis data hasil requirement gathering yang sudah kita lakukan dari awal sampai akhir, yang kemarin kalian sudah observasi, kemudian interview, kemudian kuesioner. Nah, itu kita analisis yang untuk mendapatkan sistem requirement. Kemudian fokus dari analisis bukan lagi untuk memahami stakeholder, tapi menggunakan pemahaman itu untuk menentukan sistem requirement. Sehingga kata kunci di sini adalah analisis, sehingga hal latihan yang sudah kalian lakukan dalam beberapa pertemuan terakhir adalah untuk meningkatkan kapasitas kalian dalam analisa. Tahapannya, yang pertama nanti kalian akan definisikan ulang problem atau masalah. Kenapa kok didefinisikan ulang? Siapa tahu masalah itu yang kemarin di permukaan hanyalah temporary atau masalah yang sementara, tapi kalian didefinisikan ulang adalah untuk mengetahui masalah yang sesungguhnya. Kemudian yang selanjutnya adalah tentukan batasan. Nah, batasan-batasan masalah yang harus kalian lakukan atau diselesaikan itu seperti apa. Nah, batasan ini karena tugas kita itu juga berbatas waktu dan sumber daya, makanya batasan ini sangat perlu. Nah, nanti kalian akan terbiasa melakukan ini dengan diskusi dengan instruktur ataupun saya nanti untuk menentukan batasan. Kemudian proses menulis sistem requirement. Nah, ini kalian sudah menulis beberapa requirement sebuah sistem yang nanti harus kalian tuliskan. Kemudian nomor 4, dipilah mana yang bertentangan. Misal ada contoh yang harusnya dia misal buttonnya di sebelah kiri, atau dia harus login dulu atau sign up dulu. Nah, itu kan bertentangan. Nah, kalian nanti buat alurnya, kemudian dipilah mana yang harus dilakukan atau dipilih. Kemudian tentukan, nah ini yang diwujud yang bisa, nanti kita akan bahas ini seperti apa. Kemudian divalidasi sistem requirement ini agar ya memang ini sesuai, bukan ala kadarnya bahwa oh ini sajalah yang bisa dilakukan. Nah, validasi ini adalah untuk menentukan bahwa sistem kita itu benar-benar nantinya berfungsi dengan baik atau sesuai dengan keinginan stakeholder atau kebutuhan mereka. Oke, mohon maaf, kita harus sebut kebutuhannya, bukan keinginan. Karena keinginan tentu mereka banyak, tapi kebutuhan adalah hasil analisa kita yang memang, oh itu problem yang utama dan diperlukan dengan sistem ini untuk diberikan solusinya. Kemudian tentukan prioritas yang ada. Ini juga nanti ada caranya. Kemudian requirement itu ada dua, requirement from data, sama satunya lagi adalah requirement from requirement. Nah, requirement from data ini adalah kalian sudah bertemu langsung dengan klien atau stakeholder. Nah, itu bisa kalian gunakan itu. Misal kemauan mereka langsung ditulis saja, oh sistem ini nanti mampu menghitung laba otomatis yang didapatkan dari penjualan dan dikurangi dengan harga beli bahan mentah, proses, listrik, kebutuhan-kebutuhan rutin, dan sebagainya. Namun punya kelemahan, yaitu datanya banyak. Gimana kalau misal kalian membuat sistem yang kliennya itu mahasiswa. Nah, mahasiswa yang mana? Nah, itu kan sangat banyak, heterogen, dan tentu bisa saja bertolak belakang. Nah, keinginan umumnya banyak sekali, tapi bukan kebutuhan mereka, karena mereka menjawabnya juga instan atau dalam kondisi yang
singkat saat kalian tanya. Dan tentu ini membutuhkan analisa. Nah, ini bisa dilakukan jika proyeknya kecil dan memang waktunya singkat, atau kalau umumnya itu sering kita, nanti kalau kalian sudah belajar software development life cycle, itu ada istilahnya rapid application development. Nah itu, tapi juga butuh keterampilan yang sangat baik dari sisi pengembangnya atau analis. Kemudian ada questionnaire atau interview. Nah ini tentunya kita melihat questionnaire atau interview itu kan melihat mayoritas kebutuhan mereka itu apa. Kemudian, oh mereka itu ternyata 80% sangat butuh ini, sangat butuh misal dalam contoh aplikasi, misal aplikasi online, oh mereka butuh 80% itu tampilan awal itu adalah personalisasi dari apa yang sudah biasa mereka browsing atau selancar, sehingga misal ini sudah sesuai kebutuhan mereka. Jadi tidak muncul awal di-refresh ulang lagi, refresh ulang lagi. Gitu. Kemudian analisa clustering. Nah, kalian misal dari questionnaire, interview, kalian sudah petakan menggunakan sticky notes yang banyak itu, nah kalian juga bisa analisa, oh ini bertentangan ini, oh ini nanti perlu kita kembangkan lagi, oh ini ternyata fokus utamanya. Nah, tadi dari redefine atau definisikan ulang problem tadi bisa dari sini. Kemudian dari user journey map. Nah, kalian kan saat membuat user journey map bisa melihat di lens 3 di paling bawah itu ada opportunities atau peluang. Nah, itu bisa dijadikan bahwa, oh ini bisa jadikan kebutuhan sistem untuk ditingkatkan. Kalau tadinya misal existing-nya rendah, nah itu bisa dijadikan. Kalau belum ada, oh ada peluang nih. Gitu. Tadi peluang-peluang ini bisa digambarkan biasanya, ingat kemarin kalau emosinya itu turun, itu peluangnya perbaikan berarti sangat banyak. Gitu. Dan ini juga butuh didiskusikan. Kenapa? Karena opportunities mungkin dari sisi setiap analis juga akan sangat banyak. Nah, kendalanya juga pasti ada, tidak mudah ya. Ada resolve conflict, kemudian discovering business value, requirement from requirement. Nah, ini kita coba lihat. Resolve conflict. Nah, ini misal bertentangan, ada banyak. Misal di sini itu adalah aplikasi mengajarkan vocabulary, perubahan bentuk vocabulary, bentuk tenses, asal atau kewarganegaraan dari user, menunjukkan skill dari user, proses belajar dan komunikasi. Nah, misal atas dan bawah ini dia bertentangan. Ini sama ini bertentangan. Nah, kalian bisa pilih dua-duanya jika memang waktu kalian cukup. Tapi agar smooth perjalanannya gimana? Yaitu dengan personalisasi. Jadi ini bagaikan sebuah pilihan menu yang nanti bisa dipilih sesuai dengan kemauan dari pengguna. Oh, saya pengen belajar vocabulary. Oh, saya pengen langsung belajar dengan komunikasi ke native gitu. Nah, pilih salah satu, jalan tengahnya seperti apa, personalisasi. Nah, misal ini ada, oh, ketemu ini ada titik tengahnya. Misal di sini adalah vocab langsung komunikasi yang dikombinasikan. Nah, bisa. Ini dua-duanya personalisasi, misal dia bisa dipilih, oh saya ingin belajar centang ini, atau centang dua-duanya, berarti nanti dia akan belajar dua-duanya. Kemudian discovering business value. Nah, ini adalah kata kunci kita. Sesuatu yang dilakukan atau yang kita analisa itu harus kita tahu mengapa. Nah, mengapa itu untuk apa? Untuk menyesuaikan bahwa fitur yang kita buat itu benar-benar memang dibutuhkan dan sesuai. Jadi jangan hanya what sama how, tapi ini adalah motivasi. Kenapa? Karena user experience itu ada kata kunci motivation, values, and views. Nah, motivasi itu memang harus dianalisa dari mengapa tadi. Kalian sudah belajar perlahan nanti semakin sering melakukan analis requirement atau data analis, kalian akan memahami why ini. Jadi jangan khawatir, ini masih latihan kalian. Yang sering kalian lakukan nanti akan menemukan why-nya itu, oh membaca dari gerak-gerik tubuhnya, oh ini dia nggak nyaman ini, oh
Ya, nanti kalian akan banyak belajar dengan uh, seringnya kalian melakukan latihan. Dari business value itu sesuai nggak dengan uh, sistem yang mereka lakukan. Sistem itu belum tentu sistem berbasis komputer ya, sistem itu adalah struktur atau SOP, nah itu termasuk bagian sebuah sistem. Oke, kembali lagi, business value itu adalah, misal perusahaan itu adalah jualan kopi. Nah, proses utamanya adalah, yang mereka adalah memilih bahan baku, kemudian misal menggrinder sendiri sebuah kopi. Nah, itu kan, misal ada kendala di situ, oh sering kecampur, oh ini variannya terlalu banyak, oh ini bisa di mixing loh, ternyata dari misal ada jenis kopi daerah mana, kemudian daerah A dengan daerah B, oh ini akan menciptakan rasa yang baru yang sangat diminati. Oh, nah itu adalah riset. Oh ternyata ada risetnya, visualnya. Nah, mengapa? Oh mereka ingin mengembangkan sebuah rasa baru atau pengembangan kopi baru. Nah, requirement from requirement ini seperti apa? Ini muncul kebutuhan karena runtutan solusi yang harus ada dulu. Nah, kita contohkan misal tadi dari bisnis kopi tadi, uh, ada pelanggan yang mau order kopi yang tadi misal riset tadi. Kan tidak mungkin pelanggan baru langsung dikasih menu riset kita gitu, atau mixing dari beberapa kopi yang rasanya belum tentu enak seperti itu. Nah, tentunya ini adalah fasilitas dari pengguna yang sudah lama atau pengguna loyal atau customer loyal. Nah, tentu itu berarti mereka harus login dulu. Oh, Anda berhak menikmati riset kami kopi karena Anda sudah punya poin. Berarti kan ada counter dari atau pencatatan dari pembelian mereka yang cukup banyak, nilai minimal berapa dan sebagainya. Nah, itu bisa memunculkan sebuah requirement baru. Sehingga maksudnya dari sini adalah muncul kebutuhan karena rutan solusi yang harus ada dulu adalah langkah A ternyata itu harus dilakukan dengan langkah 0 dulu. Kalau itu tidak dilakukan, ini tidak optimal. Nah, seperti itu. Ini maksudnya dari requirement from requirement. Kemudian ada menentukan prioritas yang tadi ada di tahapan bagaimana requirement analysis tadi. Nah, ini adalah pengembangan sebuah sistem harus dimulai dari fokus bisnis utama. Misal kalian mengembangkan sistem, jangan fokus di membuat halaman login, halaman utama, tapi fokus di bisnis utama mereka. Oh, kalau penjualan kopi ya, penjual kopi itu apa? Oh, penjualannya, ya sudah, fitur penjualannya gimana? Itu. Atau misal yang laundry. Laundry itu kan umumnya ya pencatatan, gimana saat pencatatan barang itu masuk, kemudian teridentifikasi barangnya apa saja, dicuci, kemudian diambil lagi oleh customer. Nah, itu fitur utama. Bukan fitur utama adalah login, logout, kemudian macam-macam, yang itu hanyalah pelengkap. Nah, ini ada metode namanya Mosko, yang merupakan salah satu metode untuk menentukan prioritas. Nah, kalian harus membuat tabel yang paling tinggi. Requirement yang wajib ada itu namanya must have. Ini yang harus ada. Nanti kalian petakan. Nanti bisa berubah-ubah juga, bisa dipilah-pilah, bisa pindah juga dari pasif. Oh, ternyata setelah dianalisa bareng-bareng kelompok kalian, itu hanya sebaiknya ada saja, tapi tidak wajib ada. Wajib ada ini biasanya adalah fokus utama dari bisnis tersebut. Should have, nah sebaiknya ada. Nah, ini yang, ini kalau ada ini bisa menambah fungsionalitas, menambah dari fungsi dari sebuah sistem yang kalian kembangkan. Oh, ini lebih bagus ada nih. Nah, ini should have. Ditulis dulu, nanti kalian bisa petakan dengan sumber daya yang ada, waktu, dan sebagainya. Nanti bisa dipenuhi atau tidak. Could have, tambahan yang tidak terlalu penting. Nah, ini. Misal kalian sudah banyak kan melihat, sekarang pendaftaran email itu lebih singkat. Tidak perlu ditanya alamat rumah, kode pos, dan sebagainya. Nah itu tidak terlalu penting, itu bisa diisi nanti setelah login. Nah, could have ini seperti itu contohnya. Jadi tidak terlalu penting, ini hanya fitur tambahan yang pernak-pernik
opsional saja. Kemudian won't have, penting namun sudah disepakati untuk tidak dilanjutkan. Kenapa? Karena misal, oh ini belum dibutuhkan mereka, oh kita riset dulu ini dulu, nanti kalau ini berkembang, ini baru bisa dilakukan gitu. Nah, jadi kalian tidak perlu memikir yang bagian won't have. Walaupun tadinya misal ini penting, ternyata setelah diurutkan strukturnya banyak, oh ternyata jadi pindah di won't have. Tuh. Itu sedikit penjelasan dari saya, nanti silakan praktekkan dan baca materi yang ada. Silakan nanti kalau ada pertanyaan sampaikan ke instruktur dan boleh kalian hubungi langsung ke nomor saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.